Shalom, kami dari anggota kelompok 5 akan membahas tentang Yesus sebagai manusia, anak manusia, Mesias, dan hamba. Tapi sebelum itu perlu diketahui bahwa kelompok 5 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Putu Asalia, yang kedua saya sendiri Abigail Batudaka, yang ketiga Feby Dalope, yang keempat Intan Legi, dan yang kelima ada Claudia Penomban. Nah, Yesus sebagai manusia. Dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, ada 3 gambaran mengenai Yesus sebagai manusia. Tetapi, dari ketiga Injil Sinoptik tersebut, hanya kitab Markus yang memberikan petunjuk dalam kata-kata pembukaannya dengan memperkenalkan seseorang yang lebih dari seorang manusia, di mana kitab Markus lebih memusatkan perhatiannya kepada Yesus sebagai manusia. Yang pertama, pentingnya kemanusiaan Yesus. Pentingnya kemanusiaan Yesus berkenaan dengan karya keselamatan manusia. Di antara Allah dan manusia, ada terdapat jurang yang rohani dan moral di mana jurang tersebut tercipta oleh dosa manusia. Sekalipun Yesus itu manusia biasa, ia agak berbeda dengan manusia lainnya karena dia tidak mempunyai apa yang dipunyai manusia. Jadi, di dalam Yesus sama sekali tidak mungkin terjadi pertentangan di antara manusia dengan yang ilahi. Yang ada hanyalah pusat kesadaran yang bersifat ilahi. Yesus tidak mempunyai kehendak manusia karena ia tidak dapat berbuat dosa karena pribadinya yang dikuasai oleh jiwa yang ilahi. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu Yesus sebagai manusia sejati. Kitab Matius dan Lukas menekankan bahwa kemanusiaan Kristus, yakni ia dikandung dalam Roh Kudus, dapat dilihat dalam kitab Matius 1 ayat 8 dan Lukas 1 ayat 35. Di mana Matius menekankan bahwa Yesus merupakan anak Maria. Matius menekankan garis besar keturunan manusianya dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kelahirannya sebagai manusia dapat dilihat dalam Matius 1 ayat 25. Dan masa kanak-kanaknya dapat dilihat dalam Matius 2 ayat 1 sampai 23. Lukas menekankan kelahirannya dan statusnya yang rendah dapat dilihat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Yesus menyesuaikan diri dengan tradisi orang Yahudi dapat dilihat dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Dan pertumbuhan Yesus sebagai anak laki-laki muda dapat dilihat dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Markus menekankan kemanusiaan Yesus lebih dari Matius dan Lukas, yakni lewat penekanannya pada karya, kehidupan, serta aktivitas Yesus. Dapat dilihat dalam Markus 1 ayat 12 sampai 13. Walaupun demikian, Yesus bukan manusia biasa karena ia tidak berdosa, tetapi ia justru yang mengampuni dosa. Selanjutnya, Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa. Walaupun Injil Sinoptik menyajikan Yesus sebagai seorang manusia, mereka juga mengindikasikan ia bukan manusia biasa. Ia lahir dari seorang anak darah dan tidak berdosa, karena lahir dari seorang perawan. Ia tidak mempunyai natur serta kecenderungan pada dosa. Dapat dilihat dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Ia memulai pelayanannya dengan memanggil orang-orang untuk bertobat, walaupun dia sendiri tidak pernah menyatakan kebutuhannya untuk bertobat pada waktu ia dibaptiskan oleh Yohanes. Pada mulanya Yohanes ragu-ragu. Dapat dilihat dalam Matius 3 ayat 14. Tetapi akhirnya ia setuju untuk membaptiskannya. Yesus menyatakan bahwa ia dibaptis untuk menggenapi seluruh kebenaran, bukan untuk menyatakan pertobatan dari dosa. Dalam Matius 4 ayat 1-11,
dan Markus 1 ayat 12 dan 13, kemudian Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Dalam kitab Injil tidak pernah tercatat bahwa Yesus berbuat dosa karena segala sesuatu yang dilakukan Yesus sesuai dengan keinginan Allah. Yesus sebagai anak manusia. Asal mula istilah anak manusia berawal dari kitab Daniel 7 ayat 13, di mana ia digambarkan sebagai yang penuh kemenangan membawa kerajaan kepada Bapa. Posisi anak manusia di sebelah kanan Bapa menghubungkan pada Mazmur 10 ayat 1, dan ia adalah Tuhan. Dalam Matius 26 ayat 63 sampai ayat 64 menunjukkan bahwa istilah tersebut pada dasarnya sama dengan istilah anak Allah. Istilah anak manusia sangat tepat untuk Yesus karena jelas dalam kitab Daniel 7 bahwa anak manusia adalah dari surga yang sangat tinggi. Itulah mengapa Yesus sering memakai istilah tersebut untuk dirinya, karena dengan demikian ia bisa menjelaskan dengan persis hakikat kehidupan dan pelayanannya. Ia mengisi istilah tersebut dengan banyak pekerjaan tentang dirinya. Pertama, keadaan. Anak manusia di dalam dunia ini sangat miskin. Kita bisa lihat dalam Matius 8 ayat 20 dan Lukas 9 ayat 58. Yang kedua, hati anak manusia terbeban untuk orang-orang yang masih tersesat dalam Lukas 19 ayat 10. Yang ketiga, otoritas anak manusia dinyatakan dalam Matius 12 ayat 8. Yang keempat, anak manusia diutus untuk menderita sampai mati, kemudian ia akan bangkit kembali dalam Matius 12 ayat 40 dan Matius 20 ayat 18 sampai 19 dan Matius 20 ayat 28. Yang kelima, anak manusia akan menghakimi bangsa-bangsa pada akhir zaman. Kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 27. Yang keenam, anak manusia akan mengumpulkan orang-orang kudus pada akhir zaman. Dalam Matius 24 ayat 30 sampai 31 dan Matius 25 ayat 31 sampai ayat 33. Yang berikut, Yesus sebagai anak Mesias. Kata Yunani Kristus adalah terjemahan dari kata Ibrani Mashiach, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Mesias. Dengan akar makna orang yang telah diurapi, istilah Ibrani Mashiach berasal dari kata kerja masya, yang berarti mengurapi atau membalut dengan minyak. Walaupun umat Israel kuno melaksanakan pengurapan baik atas para nabi maupun atas para imam, tetapi kata kerja masya terutama dipakai dalam berhubungannya dengan pengurapan seorang raja. Beberapa perikop masih menggunakan sebutan Kristus sebagai gelar dalam Lukas 24 ayat 26 dan 2 Yohanes 7. Tetapi dari penggunaan Paulus jelas bahwa sejak sangat awal gelar tersebut sudah menjadi nama diri. Kita masih lanjut dengan Yesus sebagai Mesias. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah telah menjadikan Dia, yaitu Yesus Kristus, yang disalibkan itu Mesias. Jelas bahwa bagi jemaat mula-mula, Mesias yang telah hadir tidak lain adalah manusia, yaitu Yesus, yang telah mati di kayu salib sesuai dengan kitab suci. Kita bisa lihat dalam Lukas 24 ayat 26, Kisah Para Rasul 4 ayat 27 sampai 28, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dan 39.
namun yang telah dipilih Allah menjadi Mesias, terutama melalui kebangkitannya. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 27 menggambarkan Yesus yang diurapi itu sebagai hamba Allah yang kudus. Penulis surat Kolose berusaha menunjukkan keutamaan Yesus dengan memberi tambahan pandangan. Ia menyebut Kristus sebagai kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita bisa lihat itu dalam Kolose 1 ayat 14. Di samping itu, penulis Kolose juga menegaskan bahwa pendamaian seluruh dunia ini dengan Allah dipahami sebagai signifikansi atau keadaan pentingnya Yesus yang menyelamatkan. Dalam seluruh ajaran dan tindakan Yesus, penulis Kolose melihat bahwa karya penebusan eskatologis Allah telah direalisasikan. Kita lanjut dalam Yesus sebagai hamba. Tidak bisa disangkali bahwa dalam Alkitab versi Indonesia terjemahan baru menuliskan kata hamba lebih banyak daripada kata budak. Dalam Perjanjian Baru, kata hamba muncul di dalam 159 ayat, sedangkan kata budak hanya muncul di dalam 4 ayat, yakni dalam 1 Korintus 12 ayat 13, dalam Kolose 3 ayat 11, dan Wahyu 6 ayat 15, dan Wahyu 18 ayat 13. Akan tetapi, sebagaimana ke-159 ayat yang menuliskan hamba, kata budak, kecuali dalam Wahyu 18 ayat 13, semuanya diterjemahkan dengan kata doulos dalam bahasa Yunani. Gelar hamba Allah mempunyai sejarah yang amat berharga dan besar seperti dalam Perjanjian Lama. Gelar tersebut diberikan kepada orang-orang yang pantas dibanggakan. Mereka itu adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Contohnya Abraham, kita bisa lihat dalam Mazmur 104 ayat 42. Juga ada Musa, kita bisa lihat dalam Keluaran 14 ayat 32 dan Bilangan 12 ayat 17. Ada juga Yosua, kita bisa lihat itu dalam Yosua 24 ayat 9 dan Hakim-Hakim 2 ayat 8. Ada juga Elia, kita bisa lihat dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 10. Peranan utama sangat penting dalam sejarah keselamatan, sehingga Israel disebut hamba Allah. Kita bisa lihat itu dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 dan Yesaya 44 ayat 21, Yesaya 48 ayat 20 dan Yesaya 49 ayat 3. Ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, ia mengumumkan apa yang akan dia capai pada hari berikutnya di kayu salib. Bukan hanya Paulus, tetapi juga ketiga Injil sinoptik juga mengisahkan kisah perjamuan terakhir, mengingat bahwa Yesus pada saat yang menentukan ini menganggap dirinya mengambil peran sebagai ebed YHWH. Di sisi lain, Yesus berkata, "Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Di sini terlihat tema sentral dari ebed YHWH yang disatukan, dan ini merupakan singgungan yang jelas kepada Yesaya 53 ayat 5-6, seolah-olah Yesus berkata Anak Manusia datang untuk memenuhi tugas ebed YHWH, atau dalam artinya hamba Tuhan yang menderita. Yesus secara sadar menyatukan dirinya dengan dua konsep utama dari iman Yahudi, Barnasa atau anak manusia dan ebed YHWH, sehingga bisa disimpulkan bahwa konsep Yesus adalah ebed YHWH berasal dari Yesus sendiri. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.